Shalom. Ya, jelas. Ya, bisa dengar suara saya ya? Bisa, bisa. Ya. Baik, kawan-kawan pelayan Injil, kita mau coba bahas terkait dengan baptisan Roh Kudus dan bukti fisik yang menyertainya. Nanti sekali ya. Shalom. Ya. Shalom. Ya, lanjut bro. Baik. Seperti tadi saya akan paparkan ini sesingkat mungkin dan saya pikir diskusi akan mempertajam sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian di sana ya. Baik, baptisan Roh Kudus dan bukti fisik yang menyertainya. Sekali lagi dari sudut pandang doktrin GSJA. Nah, ada beberapa buku yang mau saya tunjukkan, mungkin saudara juga sudah kenal. Dan ini buku-buku lama memang, karena buku-buku baru lebih cenderung kepada biblical issue ya, dan tidak mengerucut kepada doktrin tertentu. Jadi buku-buku ini buku-buku lama, seperti Oknum Roh Kudus. Ada bab yang membahas tentang Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul. Saya pikir ini bisa menolong, walaupun waktu saudara membacanya mungkin butuh konsentrasi, butuh kopi 1 gelas supaya tenang, ya, karena ini memang sedikit rapat penulisnya itu, menulisnya dengan gaya bahasa seorang teolog. Ya. Lalu yang kedua, itu ditulis oleh Gordon Fee yang judulnya Paulus, Roh Kudus dan Umat Allah. Di dalam buku ini Gordon Fee membahas tentang Roh Kudus dan umat Allah itu dari tulisan Paulus, ya, dari tulisan Paulus saja. Jadi tidak melibatkan kitab Kisah Para Rasul. Jadi mungkin sudut pandang bukan berbeda, tetapi lain arah ini. Makanya saya cantumkan karena mereka saling melengkapi. Lalu buku berikutnya seperti buku yang tadi juga, ya, buku yang dikarang oleh Horton, Doktrin Alkitab, dan oleh P.C. Nilsson, khususnya bab 7 dan bab 8. Ya, karena di dalam 16 fundamental truths dari sidang jemaat Allah, bab 7 dan bab 8 itu membahas tentang Roh Kudus, bab 8 membahas tentang bukti fisik yang menyertainya atau initial evidence yang menyertainya. 4 buku ini bagus kalau saudara bisa baca, ya. Nah, kita akan coba langsung saja ke pembahasannya. Kalian boleh tampilkan. Saya juga, kalau saudara senang dengan websitenya GSJA, tapi ini GSJA Amerika, di situ saya cantumkan ya, Statement of Fundamental Truths, ya. Di situ tinggal saudara klik, nanti ketemu deh 16 fundamental Statement of Fundamental, ya, itu yang di highlight. Nah, kita akan membahas baptisan Roh Kudus ini, saudara. Nah, perlu kita ketahui di dalam pemahaman gereja sidang jemaat Allah, baptisan Roh Kudus itu yang pertama-tama merupakan penggenapan dari janji Bapa. Ya.
Nanti saudara bisa periksa itu di Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, baptisan Roh Kudus juga diyakini pada waktu itu sebuah pengalaman yang normal dalam gereja mula-mula. Makanya nanti Stanley Horton dalam bukunya Oknum Roh Kudus mengatakan seharusnya setiap orang percaya harusnya dibaptis Roh Kudus karena itu pengalaman yang normal, kata Horton. Nah, selain itu, baptisan Roh Kudus itu juga menghasilkan kuasa dalam hidup dan pelayanan orang percaya. Jadi, seseorang yang dibaptis oleh Roh Kudus, yang mendapat penggenapan dari janji Bapa, maka dampak yang ditimbulkan dari baptisan Roh Kudus adalah kuasa dalam hidup sehari-hari dan dalam pelayanan. Ya. Lalu baptisan Roh Kudus secara normatif biasanya diikuti oleh diberikannya karunia-karunia rohani yang sangat berguna dalam pekerjaan pelayanan. Ya. Nah, ada beberapa ayat yang saya cantumkan di sana, tentu saja mengutip dari Horton dan Nelson. Ada Lukas 24:49, Kisah Para Rasul 14, 18, 1 Korintus 12, 131. Jadi itu dia. Jadi baptisan Roh Kudus adalah penggenapan janji Bapa, pengalaman yang seharusnya normatif bagi orang percaya. Normatif itu artinya normal, seharusnya terjadi. Lalu baptisan Roh Kudus itu seharusnya menghasilkan kuasa dalam hidup dan pelayanan, diikuti adanya karunia rohani dan buah rohani, seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 5. Berikutnya, saudara, baptisan Roh Kudus ini merupakan pengalaman yang berbeda dengan pengalaman lahir baru. Artinya begini, saudara, ketika seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak segera mengalami baptisan Roh Kudus. Tidak segera. Ada pendapat yang mengatakan segera. Tapi GSJA mengatakan tidak segera mengalami baptisan Roh Kudus. Pengalaman baptisan Roh Kudus ini terjadi setelah pengalaman lahir baru. Ya, nanti ada beberapa kutipan dari kitab Kisah Para Rasul. Misalnya Kisah Rasul 8, peristiwa Filipus di Samaria. Kisah 10 itu pertobatan Cornelius dan karyawan-karyawannya. Lalu kisah 11 dan kisah 15 kesaksian terkait pertobatan Cornelius. Dari 4, sebenarnya dari 2 kisah faktual dan 2 kesaksian ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus terjadi setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ini yang disebut pengalaman baptisan Roh, berbeda dengan pengalaman lahir baru. Pengalaman baptisan Roh mengikuti atau terjadi setelah seseorang mengalami lahir baru. Kira-kira begitu, rekan-rekan. Next. Nah, pengalaman baptisan Roh Kudus ini juga tidak dipercaya menyebabkan beberapa pengalaman dari orang percaya. Yang pertama, orang-orang percaya akan dipenuhi dengan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Ya, lalu akan timbul di dalam diri orang percaya penghormatan kepada Allah. Lalu akan muncul pengabdian dan dedikasi yang tinggi, baik kepada Allah maupun kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pelayanan bahasa kita hari ini. Selain itu, baptisan Roh Kudus seharusnya
menumbuhkan kasih yang terus bertumbuh kepada Allah dan firman-Nya, juga menumbuhkan kasih kepada sesama yang masih terhilang. Jadi beberapa pengalaman yang saya sebutkan atau 4 pengalaman ini sifatnya seharusnya, ya. Jadi pengalaman baptisan Roh Kudus seharusnya, ya, seharusnya membuat orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, seharusnya menimbulkan penghormatan kepada Allah, seharusnya menimbulkan pengabdian dan dedikasi kepada Allah dan pekerjaannya, seharusnya menimbulkan kasih yang bertumbuh kepada Allah dan firman-Nya, serta kepada mereka yang masih terhilang. Ya. Berikutnya, ya, di dalam bukunya Horton dan Menzies, baptisan Roh Kudus ini dibahas singkat saja, tetapi di sana diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang juga dijawab di dalam buku ini. Jadi itu saya pikir sangat menolong kita, akan sangat menolong kita untuk memahami narasi tentang baptisan Roh Kudus ini kalau kita membaca bukunya Menzies ini di bab 7 ini, ya. Kalau di buku saya itu halaman apa ini? Bab 7 halaman 123. Ya. Sebentar ya. Baik, itu ya. Lalu berikutnya saudara-saudara, ya, kita bicara tentang bukti fisik dari baptisan Roh Kudus. Orang GSJA sampai hari ini sepakat, bulat, bukan lonjong ya, bulat, berbicara dalam bahasa lain atau yang kita sebut hari ini sebagai bahasa roh, sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk diucapkan, merupakan bukti fisik baptisan Roh Kudus atau initial evidence. Seseorang dibaptis Roh Kudus itu adalah orang itu berbicara dalam bahasa lain atau bahasa roh. Ya. Nah, ada 2 fungsi berkata-kata dalam bahasa roh. Yang pertama, ke dalam diri orang percaya itu yaitu membangun diri sendiri, dan yang kedua membangun jemaat seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Nah, ketika bahasa roh harus membangun jemaat, maka bahasa roh di dalam jemaat seharusnya disertai dengan tafsiran bahasa roh itu. Nah, di sini ini yang saya katakan tadi, ya, di bab 8 ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Menzies dan Horton terkait dengan berkata-kata dalam bahasa roh, dan kalau saudara baca di sana, pertanyaan-pertanyaan itu ya ada sampai 7 pertanyaan dan sudah dijawab oleh Menzies dan Horton. Itu layak untuk dibaca, dan juga pertanyaan penelitian. Ada 8 yang juga layak untuk didiskusikan. Nah, saya pikir ini yang merupakan pandangan GSJA, doktrin GSJA terkait dengan baptisan Roh Kudus dan bukti fisik baptisan Roh Kudus tersebut. Seperti saya katakan tadi, kita punya banyak waktu untuk kita diskusi terkait dengan topik ini. Mudah-mudahan menambah spektrum paradigma kita, khususnya persiapan untuk kita nanti bisa mengikuti matrikulasi. Saya serahkan kepada Kaleng.